Selamat apa ini? Siang menjelang sore lah guys. Ini sekitar jam 2, hampir setengah 3 ya. Di garasi HN64 Auto Custom. Mau ngomongin apa ya? Oh iya, kan dulu waktu bikin street car bobber kita kan janji mau membeberkan biayanya berapa habisnya sih sebenarnya kalau mau bikin street car bobber. Ini unitnya. Nah, bikin kayak gini berapa sih habisnya? Jadi kita hari ini mau buka-bukaan harga. Berapa habisnya sebenarnya? Jadi kalau kalian tahu biasanya kalau di bengkel custom itu mematok harga kalau dengan tergantung sih, maksudnya untuk bikin street car bobber itu tergantung modelnya, tergantung part-part yang digunakan, tapi rata-rata di antara 25 sampai 35 juta tergantung part-part itu rata-rata ya. Habisnya segitu. Itu udah sama motornya ya. Nah, kenapa bilang standar bengkel custom? Karena ya ada yang nggak standar. Misalnya ada juga yang bengkel custom itu yang cuman buka harga tuh 15 jutaan sampai 20 jutaan lah, 15 sampai 20 juta. Tapi sekali lagi itu dengan part custom atau part modifikasi atau part aftermarket yang sangat minimalis. Jadi itu kalau misalnya yang 15 sampai 20 juta itu biasanya sangat minimalis. Jadi dari pemilihan ban pakainya banyak ya yang murah lah. Terus velgnya biasanya juga velg standar motornya aja dipakai lagi, atau nyari standaran bekasan velg motor lain dipakai. Nanti tromolnya pengeremannya itu masih pakai standarnya semua, cuman paling di rekondisi, di repaint ulang. Ada lagi ya, misalnya pakai pengeremannya itu untuk sistem pengeremannya juga standar semuanya. Mesinnya juga cuman di repaint ulang, nggak banyak istilahnya, nggak banyak yang dibeli lagi dari motor itu. Dari itu juga maksudnya juga nggak ada salahnya bengkel custom kayak gitu, itu bagus juga karena menekan harga. Cuman yang di sini yang pengen kita share itu sebenarnya bukan masalah bengkel custom tuh narik harga berapa, enggak, karena bengkel custom itu sebenarnya kan udah punya perhitungan sendiri. Misalnya memang partnya segini, tapi kan ada yang harus dikeluarkan tenaga, pikiran, jumlah hari kerja dikalikan ongkos per hari itu, terus barang habis pakai yang untuk bikin street cup-nya itu kan juga harus dihitung. Jadi itu kebijakan bengkel custom masing-masing. Jadi jangan jadi bengkel custom lain no hard feeling ya, jangan terus berpikir bahwa kita itu atau istilahnya mau menjatuhkan atau price police. Enggak. Sebenarnya kita cuman mengedukasi bahwa kalau kita mau belajar bikin sendiri itu harga yang bisa dihemat itu adalah kurang lebih setengahnya ya. Jadi ketika kita bikin motor ini targetnya itu hanya sekitar antara 13 sampai 15 juta. Nanti kita review part by part ya. Sekali lagi, kami nggak ada maksud price police terhadap bengkel-bengkel custom lain. Kami hanya mengedukasi bahwa part-part yang dipasang ini ya sesuai adanya, sesuai yang kami beli. Jadi kita akan review, oke? Gitu ya, no hard feeling, oke? Kita mulai setelah bumper yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai dari mana? Dari bahan utamanya dulu aja lah guys ya.
Jadi kita waktu itu beli bahan utamanya adalah Honda Karisma. Harga belinya waktu itu 2,5 juta, kondisi apa adanya ya, tapi jalan normal, cuman apa adanya lah, cycle jebol dan lain-lain. Nah, untuk biaya restorasi mesinnya itu habisnya kurang lebih 500.000 cekrek ya. Terus habis itu kita mulai dari setelah mesin jadi kita pesan rangka. Nah, rangka ini kita pesen habisnya sekitar 3.800.000. Kemudian kita beli ini sok depan punya Bison 750.000. Setelah itu kita mulai fitting. Jadi nah, tromol depan Ninja ini sekitar 200.000 udah sama cakramnya. Terus yang tromol belakang ini kurang lebih habisnya sekitar untuk tromolnya aja 180.000. Apa me? Hah? Kowe mlebu YouTube kowe apa? Ya kowe ngekek apa? Ini punya Dokter Dewi. Oh, bukan punya aku tah? No. Engko dibuka lawangnya salah kayak meja ya. Oke, tapi aku mau konsultasi. Ah, tadi sampai mana, guys? Oh, alah lupa. Ya, tromol belakang ini sama cakram kalau nggak salah itu 250.000. Terus nabgearnya sama busing-busingnya itu yang di dalam nabgear itu sama karetnya itu habisnya kurang lebih ya sekitar 250.000 juga. Jadi 500.000 untuk bagian tromol belakang ya. Kemudian pelek depan belakang ini 800.000 pakai merek Comet ukuran 3 inch dan 3,5 inch. Terus bannya jari-jarinya dulu. Jari-jarinya ya mungkin sekitar 70.000 ya. Sama ongkosnya masang ini 100.000. Oke. Catat ya. Terus ban depan belakang ini habisnya sekitar hampir 1 juta ya, bilang aja 950.000 lah depan belakang. Yang depan pakai Corsa Platinum ukuran 110 ring 17. Terus yang belakang ini pakai Corsa Platinum juga ukuran 130 ring 17. Terus habis itu kita beli apa lagi ya? Sik guys. Oh ya, gear set bro. Gear set belakang ini. Nah, ini merek Daytona 350.000, rantai sama gearnya lengkap. Kemudian nabgear yang merah apa ini? Yang merah inilah apa namanya itulah. Itu 100.000. Terus ban dalam belum dihitung ya. Ban dalam depan belakang 80.000. Terus kesini deh. Nah, ini master rem Scarlett kiri kanan ini 500.000. Terus gas montan sama saklar ini habisnya sekitar 200.000. Udah dapat gripnya ya. Nah, ini sama setang sama ini 150.000. Original punya Bison ya. Terus kabel rem depan belakang 200 nggak sampai 90 sama 60 150.000 nih ya. Terus ini satunya 80.000 kali 2 160.000. Terus apa nih bro? Oh ya, klakson 45.000. Terus kunci set ini 50.000.
Kemudian ngecok ini habisnya 100.000 pakai MBTEK. Terus knalpot habisnya sekitar hampir 300.000 lah. Terus habis itu aki yang di dalam ya, aki itu 150.000 kalau nggak salah belinya. Terus ini 35.000. Udah itu aja sih. Oh ya, habis itu kan ngecat ya. Kalau kir-kir kayak gini ini kan ya lumayan mahal sih, cuman ini kita dapat dari sisaan di bengkel kita, dipasang-pasang aja. Ini kan Pro Bolt ya, jadi satunya kalau nggak salah tuh sekitar 15.000 sampai 20.000. Ini juga sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Tapi itu nggak usah dihitung lah, itu barang dapetan sih. Ini aja deh, ini sama ini. Nah ini ya 200.000 lah. Terus cat total 800.000. Oke, jadi kalian bisa jumlah sendiri habisnya berapa. Jadi aku jumlah, nanti aku sambung videonya ya guys. Bentar ya, wait. Nah, sorry guys, ada yang kelupaan. Nah ini loh, leheran karburator itu 50.000 ya, leheran miring ini, dudukan buat leheran miring ini. Terus kalau kaliper depan masih pakai aslinya, kaliper belakang pakai merek OSK, itu harganya sekitar 150.000 kalau nggak salah ya. Sama beli as depan belakang, as depan sama belakang itu habisnya sekitar 100.000 as roda ya. Oke, itu aja sih kurangnya. Oke, jadi udah dihitung ya. Tadi totalnya sekitar 13.710.000 totalnya. Nah, kalau ditambah yang belum kehitung kayak biaya-biaya barang habis pakai, bahan habis pakai, kayak misalnya buat plat, buat ngelas, listrik, terus kabel-kabel, terus kabel gas juga tadi belum dihitung ya. Dibuletin aja lah 1 juta lah. Jadi totalnya sekitar 14.710.000 ya, sesuai target. Belum sampai 15 juta, oke? Nah, itu hanya bahan yang mau dipasang, maksudnya hanya dapat bahan sama bahan habis pakai. Nah, untuk ngerakitnya ini kan butuh orang. Berarti kalau butuh orang itu berarti otomatis ada jasa yang harus dibayarkan. Nah, itu malah maksudnya kenapa cuma 15 juta, tapi kalau ke bengkel custom kalian ditariknya lebih dari itu. Karena ya kalau di bengkel custom katakanlah antara 25 sampai 35 juta lah, tergantung bengkel customnya ya. Karena bengkel custom kan ada yang matok tarifnya mahal, ada yang agak miring, jadi tergantung bengkel customnya. Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing bengkel custom. Karena kan ngitung biaya per hari atau upah per hari atau upah per bulan atau upah mingguan ya, atau misalnya borongan lah. Oke lah, misalnya aku buat ngastem motor tarik biaya paling enggak buat jasanya aja 10 juta. Itu ya terserah mereka semua, karena kan mereka udah ngitung. Jadi ada hitungannya sendiri yang kita nggak tahu. Nah, buat kalian yang banyak waktu di rumah, kalian bisa coba ngastem sendiri seperti ini. Atau kalau kalian cuman pengen duduk-duduk aja ya ikhlas buat bayar 30 juta buat dapetin sebuah motor custom kayak gini. Nah, jadi tergantung kalian aja dan tergantung pertimbangan kalian, baik di sisi biaya, di sisi experience, pengalaman dalam membuat motor custom, atau kalian cukup puas hanya dengan menunggu dan habis itu melihat hasilnya itu udah bikin kalian puas. It's okay, it's
your taste. Jadi kalian sendiri yang bisa ngerasain itu, oke? Pesan saya tuh pinter-pinter untuk memilih bengkel custom ya. Karena mahal bukan berarti bagus, murah bukan berarti jelek. Jadi pinter-pinter milih, karena sekarang kan udah banyak referensi di medsos, YouTube dan lain-lain, oke? Salam dulu buat street cabober paling ganteng ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan segera mengerjakan proyek minor fighter kita. Nah, udah nongkrok di sana, siap dikerjain. Nanti kita review dulu kalau swing armnya atau pro armnya udah jadi, oke? See you guys. Ciao.